Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA MTA Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa-siswi SMA MTA Surakarta, dan kami cintai juga kami banggakan siswa-siswi SMA MTA Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan yang tak ternilai harganya. Tentunya kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan iman dan Islam, ya. Iman dan Islam yang melekat pada diri kita senantiasa mudah-mudahan kita pupuk, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, ya, tentunya di negeri kita cintai, ya, dan bumi kita mendung masih menggelayut, ya, dengan berbagai dan juga ditemukannya, ya, yaitu varian baru pada pandemi COVID-19 Omicron, ya. Tentunya dengan kondisi yang seperti ini, ya, kita senantiasa hanya, ya, berikhtiar dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, mungkin di antara keluarga kita, circle kita, ya, dan juga teman-teman kita, mungkin ada yang kala pandemi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan. Kita berdoa mudah-mudahan beliau dalam kondisi husnul khotimah dan diterima amal solehnya. Dengan begitu, ya, kita berupaya untuk mengikhlaskannya. Dengan berbagai ujian, cobaan yang mendera, yang bertubi-tubi pada kita, ya, kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauladan kita Nabi Muhammad SAW pun, ya, senantiasa seorang pribadi yang kita teladani, ya. Beliau mengucapkan, ya, alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihah. Ketika beliau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika beliau mendapatkan kemenangan dalam perang, ketika beliau mendapatkan berbagai banyak kenikmatan, beliau mengucapkan demikian. Tetapi pada kesempatan yang lain, ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, kemudian beliau mengucapkan, ya, alhamdulillah binikmatillah, ya, ala kulli halin. Itulah kemudian Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Maka tidak ada seorang pun yang kita kemudian teladani kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita senantiasa berupaya untuk kemudian bersolawat kepada beliau, dan mudah-mudahan keluarga beliau, ya, kemudian sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan semaksimalnya, dan kita, ya, diwafatkan senantiasa di dalam berupaya meneladani pada sunnah-sunnah beliau, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita di dalam penghujung tahun ajaran di tahun 2021-2022 di semester gasal, semester ganjil atau semester 1, ya. Nanti kita akan melihat dan menyaksikan dari siswa-siswi kita yang mendapatkan peringkat pada kegiatan, pada pembacaan juara nanti, ya.
Maka Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami sebagai MC untuk membacakan susunan acara yang ada pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pesan dan juga nasihat beliau dari Bapak Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta yang kita nantikan nasihat dan juga pesan-pesan beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita baca pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang selanjutnya nanti adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta, yakni beliau Bapak Dr. Andes Diastono MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, di akhir semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, termasuk kita diberi kemudahan, kelancaran dengan segala keterbatasan kondisi karena masih pandemi COVID-19. Kita bisa menyelesaikan semester Gasal ini dengan baik. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan aktivitas selama di rumah, senantiasa mengedepankan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kami harapkan anak-anak yang sekarang ini sebagian besar sudah ada di rumah, manfaatkan waktu dengan baik. Ibadah, terutama sholat 5 waktu, dilaksanakan di awal waktu, dan untuk yang putra diutamakan sholat jamaah ke masjid terdekat. Syukur ada di antara kalian yang menjadi imam karena mempunyai bacaan Al-Quran yang bagus, baik, benar, dan juga hafalan Al-Qurannya bisa tergolong banyak. Kemudian untuk aktivitas lain di rumah, baik putra maupun putri, manfaatkan untuk membantu orang tua semampunya sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga keberadaan kalian minimal tidak menjadi beban orang tua, syukur bisa meringankan. Yang selanjutnya, anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, kelas 10, 11, 12, bahwa di akhir tahun pelajaran, akhir semester Gasal ini, salah satu kebiasaan kita adalah membacakan atau menyampaikan peringkat baik kelas maupun paralel. Ini kita harapkan untuk memberikan motivasi baik bagi yang bisa mendapatkan peringkat 1, 2, 3 kelas atau paralel maupun yang belum. Meskipun nilai di dalam rapot itu bukan tujuan utama, karena sebagaimana yang digariskan, yang ditetapkan oleh yayasan bahwa sekolah kita memiliki visi yang pertama adalah membentuk akhlakul karimah, berakhlak, berilmu, berprestasi. Namun rangkaian dari akhlakul karimah itu kita juga diharapkan berilmu dan syukur nanti bisa berprestasi. Sehingga anak sekalian, khususnya untuk kelas 12, bahwa nilai rapot di semester Gasal, semester 5 ini sangat penting, karena sebagai sekolah yang akreditasi A dengan skor 96, posisi akreditasi A dengan skor yang cukup tinggi ini sangat menguntungkan baik untuk yang SNMPTN maupun nanti yang SBMPTN, di mana nilai rapot digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang jalur SNMPTN.
40% anak berhak untuk ikut mendaftar. Nanti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hari ini kami sudah koordinasi dengan BK untuk menyusun tim pelaksana atau tim yang nanti mengelola untuk pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri, baik yang jalur SNMPTN, kemudian SBMPTN melalui UTBK, maupun juga berbagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma. Harapan kita anak-anak sekalian, sekali lagi untuk kelas 12, di masa selama kalian di rumah, di periode tanggal 20 Desember sampai 2 Januari 2022, manfaatkan waktu untuk melihat-lihat, mengenal soal-soal UTBK yang digunakan untuk SBMPTN. Kita, pihak sekolah, sudah mengadakan kerjasama dengan lembaga bimbingan masuk perguruan tinggi yang namanya Kuiper, yang programnya insya Allah sudah dijelaskan beberapa waktu lalu. Kemudian komunikasi senantiasa melalui sekolah, terutama oleh beliau Bapak Yuyun Arianto dan kurikulum dan BK. Jadi yang mengelola ini Pak Yuyun, Pak Larmin, dan Bapak Ibu guru di bimbingan konseling. Manfaatkan fasilitas itu dengan baik karena pembiayaan juga cukup tinggi dan biaya kita ambilkan dari bimbingan masuk perguruan tinggi dengan harapan untuk pengenalan soal, latihan soal, tryout dan sebagainya kita mengikuti dari Kuiper, kemudian Bapak Ibu guru untuk mapel yang di UTBK-kan sesuai dengan peminatan MIPA, IPS, dan bahasa budaya, nanti akan ada bimbingan dari Bapak Ibu guru. Sehingga dengan bimbingan itu nanti bisa memudahkan persiapan untuk UTBK-nya. Kemudian untuk kelas 10 dan kelas 11, manfaatkan waktu juga dengan baik. Tujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, ini hakikatnya tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Maka sekalipun yang kelas 10 nanti masih 2,5 tahun ke depan, yang kelas 11 masih 1,5 tahun ke depan untuk perguruan tingginya, namun persiapan secara bertahap penting. Maka masa selama di rumah juga dimanfaatkan untuk belajar. Manfaatkan dengan baik untuk persiapan masuk ke semester 2. Dengan persiapan yang bertahap itu, nanti di akhir tahun juga akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi belajar itu jangan hanya kalau ada ulangan. Belajar itu jangan kalau hanya ada PR. Belajar itu berkesinambungan. Kemudian yang selanjutnya, hal yang menggembirakan bahwa ternyata di era sekarang ini, di periode sekarang ini, jumlah anak yang mencapai hafalan Al-Quran 10 juz, 15 juz, jumlahnya makin banyak. Yang sudah dinyatakan lulus ujian 10 juz sekali duduk, menurut catatan kami sebanyak 6 anak, bahkan salah satunya adalah kelas 10. Nah, yang kelas 10 ini nanti harapannya lulus bisa sampai ke 30 juz. Kemudian untuk yang 15 juz ada 1 siswi. Sehingga dengan giroh yang semacam itu, diiringi dengan makin banyaknya anak-anak yang setelah lulus ingin melanjutkan ke pondok pesantren, baik itu yang menekuni tahfidzul Quran, bahasa Arab atau program diniyah yang lain. Ini satu indikator bahwa perhatian anak-anak terhadap agama makin bagus. Di samping yang perhatian terhadap agama, insya Allah untuk yang perhatian ke perguruan tinggi negeri atau swasta, bidang ilmu secara umum, ya matematika, fisika, ekonomi, geografi, hukum, pertanian, kedokteran, ya, ekonomi dan sebagainya, itu hakikatnya kita saling melengkapi. Supaya bisa berhasil semua, ini kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Itu hanya bisa kita tempuh dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan juga nanti diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya anak sekalian, untuk nanti Bapak Wahono, Bapak Hendrik Bobiertanto atau yang lain akan membacakan peringkat 1, 2, 3 per kelas dan paralel. Sekaligus kami ucapkan selamat bagi anak-anak yang sudah mencapai prestasi bagus di samping prestasi-prestasi yang lain.
baik di bidang akademis atau di bidang-bidang yang lain. Bagi yang belum bisa peringkat 1, 2, 3, insya Allah nanti di semester berikutnya diusahakan dengan sebaik-baiknya. Yang sudah berusaha sungguh-sungguh tetapi belum bisa mencapai itu, hakikatnya kebaikan dari usaha kita itu dinilai amal baik, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting lagi adalah niat kita ikhlas, niat kita lurus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada di antara kita mendengar teman kita kok peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, ikut bersyukur. Bukan iri hati, bukan rasa sakit hati, tetapi rasa syukur yang ada. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa Bapak Ibu Guru, wali kelas, Bapak Ibu Guru BK, itu hakikatnya untuk mengelola nilai sudah sedemikian banyak langkah yang ditempuh. Menghubungi anak yang harus tes susulan, menghubungi anak yang masih harus remedi, menghubungi orang tua yang anak-anaknya sulit untuk dihubungi, sudah kita tempuh. Bahkan ada yang harus kita kunjungi ke rumah atau dipanggil ke sekolah. Namun demikian ternyata masih ada beberapa anak yang sampai hari ini masih harus mengikuti program-program perbaikan nilai atau yang lainnya. Sehingga nanti kalau masih ada nilai yang kosong, nilai yang memang belum ada di dalam rapot itu, nanti diklarifikasi ke wali kelas. Sudah berhati-hati begitu, ternyata anak-anak ada yang merasa kok nilai saya hanya sekian yo, gitu ya. Saya ulangan dapat sekian, tugas dapat sekian, kok ternyata apa keliru, hubungi aja wali kelas. Atau Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang anak-anak merasa ada hal yang kurang cocok lah gitu. Ini dengan baik saja, tidak perlu ya ini kok nilai saya sekian kalah dengan yang lain. Sampaikan klarifikasi nanti biar dirunut datanya. Kalau nanti ternyata anak-anak benar data yang ada di Bapak Ibu Guru atau wali kelas itu yang tidak tepat, nanti kita adakan penyesuaian. Gitu ya, anak-anak sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat, semuanya sudah selesai melaksanakan program di semester ganjil ini atau semester gasal dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal baik, tidak hanya nanti kita petik di dunia, terutama yang berprestasi, namun juga nanti yang penting lagi ridho Allah itu akan kita petik dalam bentuk pahala kebaikan di akhirat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, untuk waktu selanjutnya nanti kami serahkan pada Bapak Wahono, Bapak Hendrik Bobertanto dan kawan-kawan untuk menyampaikan peringkat dan nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, nasihat dan juga pesan-pesan beliau Bapak Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta, Bapak Dr. Andes Diastono MPD. Mudah-mudahan dengan pesan dan juga nasihat-nasihat beliau senantiasa ya teringat pada diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah pembacaan juara-juara ya, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat atau Humas, yakni Bapak Wahono SSI, sarjana sains, yang beliau akan menyampaikan juara baik di juara 1, 2, 3 kelas 10, baik IPA, IPS dan program bahasa, kemudian kelas 11 baik itu IPS bahasa dan program IPA, dan kelas 12 baik itu program bahasa, IPA dan IPS, serta nanti juga akan dibacakan juara paralel dari setiap jurusan dan juga setiap angkatan, serta yang terakhir adalah pembacaan yakni peringkat capaian tahfidz ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman sebagai di Guru BK yang akan melanjutkan dari pembacaan juara pada kesempatan yang berbahagia hari ini di tanggal 18 Desember 2021. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan kita bisa menyaksikan secara cermat, secara bersama-sama ya, siapa saja
juara-juara yang ada pada tahun ajaran 2021-2022 pada semester gasal atau ganjil kesempatan hari ini. Maka untuk mempersingkat waktu, ya, baiklah kepada Bapak Wahono SSI, Sarjana Sains, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama, marilah puji syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang karena beliau kita saat ini bisa mengenal Islam, dan mudah-mudahan apa yang kita terima, yang diberikan oleh Allah, bisa kenal Islam, kemudian kita mendapatkan keimanan, ini kita bisa nikmati ini sampai dengan akhir hayat kita masing-masing. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, bahwa kebiasaan di SMA MTA setelah penilaian akhir semester atau di akhir semester Anda akan mendapatkan hasil dari apa yang Anda perjuangkan selama ini, mulai dari awal semester sampai dengan PAS selesai. Nanti akan Anda dapatkan berupa laporan rapot begitu ya, rapot di semester 1 ini. Nah, kebiasaan kita akan kita bacakan peringkat mulai dari peringkat 1, 2, dan 3 masing-masing kelas, kemudian peringkat paralel di setiap peminatan. Dan saat ini akan kami bacakan peringkat kelas, mulai nanti insya Allah kelas 10, dilanjutkan kelas 11, dan nanti terakhir kelas 12. Baik, langsung saja saya sampaikan hasil dari apa yang sudah Anda perjuangkan di semester pertama ini. Yang pertama, peringkat kelas 10 BB tahun 2021-2022. Peringkat kelas 10 bahasa, peringkat pertama Ria Artikasari dengan jumlah nilai 1402, putra dari Bapak Sukino dan Ibu Suyanti, alamat Ponco, Tugu, Jumantono, Karanganyar. Kemudian peringkat kedua Maidava Kurnia Ardilianti dengan total nilai 1378, putra dari Bapak Ari Purnomo dan Ibu Lestari, Dusun Gading, Suruh, Trenggalek, Jawa Timur. Peringkat ketiga Wanda Siti Aisyah dengan jumlah nilai 1330, putra dari Bapak Suwandi dan Ibu Ninik Suparni, alamat Sonorejo, Bedoro, Sambung Wacan, Seragen. Saya lanjutkan untuk peringkat kelas 10 IPS 1. Peringkat 1 Muhammad Fadil Bayhaqi dengan jumlah nilai 1431, putra dari Bapak Anwar Rosyid dan Ibu Rina Nur Safitri, alamat Kayu Apak, Polokarto, Sukoharjo. Peringkat yang kedua
Ali Dafa Siddiq Al-Fauzi dengan nilai 1394, putra dari Bapak Abdul Syukur Al-Fauzi dan Ibu Nurul Hidayati. Alamat Benowo Ngringo, Jaten, Karanganyar. Peringkat ketiga Muhammad Aijudin dengan nilai 1370, putra dari Bapak Tarjo dan Ibu Parmi. Alamat Gondang Tempe, Karangbangun, Matesih, Karanganyar. Saya lanjutkan untuk kelas 10 IPS 2. Peringkat 1 Rofi Udriansyah dengan perolehan nilai 1374, putra dari Bapak Giyato dan Ibu Nining Suparni. Alamat Pendem Sambirejo, Mojogedang, Karanganyar. Peringkat kedua Hasbi Asidiki dengan nilai 1355, putra dari Bapak Eko Dayanto dan Ibu Siti Khotijah. Alamat Komplek Peprabri, Kunciran, Pinang, Tangerang, Banten. Peringkat ketiga Maulidio Josa Rehan dengan nilai 1322, putra dari Bapak Joko Dwi Cahyono, Ibu Esa Mona Esnaini. Alamat Jalan Mundu, Kerten, Lawean, Surakarta. Kita lanjutkan untuk peringkat kelas 10 IPS 3. Peringkat 1 Faiza Sofia dengan jumlah nilai 1421, putra dari Bapak Wagiman dan Ibu Siti Munirrotun. Alamat Gonilan, Kartosuro, Sukoharjo. Peringkat kedua Naumira Naswa Azahro dengan nilai 1405, putra dari Bapak Eko Triyono dan Ibu Anis Safitri. Alamat Keputren, Kartosuro. Peringkat ketiga Haya Nur Halimah dengan nilai 1374, putra dari Bapak Sutarno, Ibu Nunung Tri Lestari. Alamat Teken Kaliwuluh, Kebak Kramat, Karanganyar. Oke, anak-anak sekalian, saya lanjutkan untuk peringkat kelas 10 IPS 4. Yang pertama, peringkat 1 Farah Nurul Rohimah dengan nilai 1450, putra dari Bapak Fahrizal Hendri dan Ibu Rizki Yuniningsih. Alamat Lorok, Sukodadi, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Peringkat kedua Husnul Amaliah dengan nilai 1384, putra dari Bapak Soekarno, Ibu Sri Sumarni. Alamat Nglawu, Teluan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Timur. Peringkat ketiga Anissa Putri Ramadanti dengan nilai 1366, putri dari Bapak Nandar, Ibu Sugiyarti. Alamat Ketapang, Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kelas 10 MIPA 1. Peringkat pertama Arya Maulana Wiarnata dengan nilai 1464, putra dari Bapak Umar Jamzaini, Ibu Kurnia Dewi Ernawati. Alamat Ngadirojo, Nguntoro Nadi, Wonogiri. Peringkat kedua Muhammad Dafa Arozi dengan nilai 1387, putra dari Bapak Muhammad Rajimin, Ibu Siti Maisaroh. Alamat Balak, Tegaldowo, Sragen. Peringkat ketiga Muhammad Zaidan dengan nilai 1379, putra dari Bapak Margono, Ibu Iva Kusniah. Alamat Juruk, Mojosongo, Boyolali. Lanjut peringkat kelas 10 MIPA 2. Peringkat 1 Wildan Ahmad Fahrezi dengan nilai 1378,
putra dari Bapak Sugiono, Ibu Yulianti dari Pangkalan Bun. Peringkat 2, Ahyar Miftahul Azwan, jumlah nilai 1350, putra dari Bapak Heri Setiawan almarhum dan Ibu Asri Wulandari dari Gemolong Sragen. Yang ketiga, Muhammad Isam dengan nilai 1345, putra dari Bapak Jayadi, Ibu Masyafa'ah dari Riau. Saya lanjutkan untuk kelas 10 MIPA 3. Peringkat 1, Ifah Nur Hikmah. Jumlah nilai 1500. Putra dari Bapak Sukiran, Ibu Partinem, alamat Pundung Sari, Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Peringkat 2, Ahmadiyah Sifa Azahro dengan nilai 1485, putra dari Bapak Dr. Dedi Marianto dan Ibu Ferry Ani Herawati, alamat Parungsih, Sukabumi, Jawa Barat. Peringkat ketiga, Alia Nabila Kamil dengan nilai 1448, putra dari Bapak Rustam Haji, Ibu Siti Nuriyah, alamat dari Plangkidul, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya kelas 11 MIPA 4. Peringkat 1, Ibnati Salsabila Priyono dengan nilai 1381, putra dari Bapak Agus Supriyono dan Ibu Diah Renawati, alamat Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Peringkat 2, Sofiatul Zahro, jumlah nilai 1381, putra dari Bapak Ahmad Salafuddin dan Ibu Tumina, alamat Semampir, Sigeblok, Banjarmangu, Banjarnegara. Peringkat ketiga, Ayudya Rahmalatip dengan nilai 1369, putra dari Bapak Sakir, Ibu Gianti, alamat Natah Sidokerto, Plupuh, Sragen. Peringkat kelas 10 MIPA 5. Peringkat 1, Tafina Dia Gika Nasti dengan nilai 1458, putra dari Bapak Giri Siswanto SH dan Dr. Estiani Widyastuti, alamat Kampung Gulon, Jebres, Surakarta. Peringkat 2, Salwa Salsabila dengan nilai 1441, putra dari Bapak Sulardi, Ibu Endang Prihatin, alamat Dranan, Cangkol, Mojo Laban, Sukoharjo. Peringkat ketiga, Aulia Hayati dengan nilai 1409, putra dari Bapak Anggoro Sugeng SPD, Ibu Sri Yuliatun SPD dari Lalung, Karanganyar. Baik, saya lanjutkan untuk peringkat paralel kelas 10 IPS. Peringkat paralel kelas 10 IPS. Peringkat kelima, Ali Dafa Siddiq Al-Fauzi, kelas 10 IPS 1 dengan perolehan nilai 1394, putra dari Bapak Abdul Syukur Al-Fauzi dan Ibu Nurul Hidayati dari Jaten, Karanganyar. Peringkat keempat, Naumira Naswa Azahro, kelas 10 IPS 3 dengan perolehan nilai 1405, putra dari Bapak Eko Triyono dan Ibu Anis Safitri, alamat
Keputren Kartosuro. Peringkat ketiga Faiza Sofia, kelas 10 IPS 3 dengan jumlah nilai 1421, putra dari Bapak Wagiman dan Ibu Siti Muniratun, Gunilan Kartosuro Sukarjo. Peringkat kedua paralel Muhammad Fadil Baihaqi, kelas 10 IPS 1 dengan nilai 1431, putra dari Bapak Anwar Rosid dan Ibu Rina Nur Safitri, alamat Kayu Apak, Polokarto, Sukoharjo. Peringkat 10 IPS, peringkat 1 paralel, diraih oleh Farah Nurul Rohimah, kelas 10 IPS 4, dengan jumlah nilai 1450, putra dari Bapak Fahrizal Hendri dan Ibu Rizky Yuningsih, alamat Sukodadi, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Baik, kita lanjutkan untuk peringkat paralel kelas 10 MIPA tahun 2021-2022. Peringkat 5 Alia Nabila Kamil dari kelas 10 MIPA 3 dengan perolehan nilai 1448. Nah, putra dari Bapak Rustam Majid dan Ibu Siti Nuriyah, Gembong, Pelang Kidul, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Peringkat keempat Tafina Diah Gikanasti, kelas 10 MIPA 5 dengan perolehan nilai 1458, putra dari Bapak Giri Siswanto SH dan Ibu Dr. Estiani Widyastuti. Alamat Jalan Kartika, Kampung Gulon, Jebres, Surakarta. Peringkat ketiga paralel Arya Maulana Wiarnata, kelas 10 MIPA 1 dengan perolehan nilai 1464, putra dari Bapak Umar Jamzaini, Ibu Kurnia Dewi Ernawati dari Ngadirojo, Nguntoro Nadi, Wonogiri. Peringkat kedua Amandea Sifa Azahro, kelas 10 MIPA 3, perolehan nilai 1485, putra dari Bapak Dr. Dedi Marianto, Ibu Ferry Ani Herawati dari Parungsih, Sukabumi, Jawa Barat. Peringkat 1 paralel kelas 10 MIPA. Peringkat 1 adalah Ifah Nur Rohimah dari 10 MIPA 3, jumlah nilai 1500, putra dari Bapak Sukiran dan Ibu Partinem, alamat Pelem, Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, demikian untuk peringkat kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA, kelas 10 IPS dan 10 bahasa. Kemudian sampai dengan peringkat paralel kelas 10 IPS dan kelas 10 MIPA tahun 2021 dan 2022. Baik, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjutkan peringkat kelas 11. Saya mulai kelas 11 bahasa. Peringkat 1, Dian Safitri dengan perolehan nilai 1317, putra dari Bapak Ngatman Ibu Larni, alamat Ngemplak, Karangpandan, Karanganyar. Peringkat kedua Alia Khairunisa Nur Rahmadani dengan jumlah nilai 1290, putra dari Bapak Muhammad Yuli Sakban, Ibu Warni, Cepluan, Wonorejo, Gundangrejo, Karanganyar. Peringkat ketiga Aulia Azahro Fauzi dengan jumlah nilai 1287, putra dari Bapak Yusron Fauzi, Ibu Ageng Damayanti, alamat Kramat
Mulur Bendosari Sukoharjo. Saya lanjutkan kelas 11 IPS. Kelas 11 IPS 1. Peringkat pertama Abdul Aziz Sabtono dengan jumlah nilai 1270, putra dari Bapak Sabtono, Ibu Fatonah, alamat Gria Asri, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Peringkat kedua Ra'ub Muhammad Nazir dengan nilai 1264, putra dari Bapak Purwanto, Ibu Astri Triastuti, dari Waringin Rejo, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Peringkat ketiga Ibrahim Thorik Al-Khairan dengan nilai 1237, putra dari Bapak Gede Okta Martalani, Ibu Fitrianingsih, dari Kerjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kelas 11 IPS 2. Peringkat 1 Muhammad Yusuf dengan nilai 1329, putra dari Bapak Sarsiman, alamat Ingas Rejo, Plesungan, Gunung Rejo, Karanganyar. Peringkat 2 Fairuz Budi Aradana dengan nilai 1296, putra dari Bapak Irham Budi Mulyo, Ibu Kartika Ningdiah, alamat Gedangan, Grogol, Sukoharjo. Peringkat 3 Raihan Haris Fadilah dengan nilai 1277, putra dari Bapak Tukimin dan Ibu Sudarmiati, alamat dari Perum Terangsari, Cibalongsari, Klari, Karawang, Jawa Barat. Kelas 10 IPS 3. Peringkat 1 Fadia Akila Safitri dengan nilai 1337, putra dari Bapak Eko Cahyono, Ibu Agustin Retno Wahyuningsih, alamat Tingkir, Kuto Winangun, Salatiga. Peringkat 2 Kaisa Najwa Azahro dengan nilai 1318, putra dari Bapak Muandim dan Ibu Muhayati, dari Magelang, Jawa Tengah. Peringkat ketiga Fitri Hanifah, peringkat ketiga Fitri Hanifah dari, saya lanjutkan. Peringkat ketiga Fitri Hanifah dengan jumlah nilai 1314, putra dari Bapak Tugio, Ibu Wiwin Purwanti, alamat Bojong, Ngadiluwe, Sumberlawang, Sragen. Kelas 11 IPS 4. Peringkat pertama Maya Safitri dengan nilai 1351, putra dari Bapak almarhum Sukadi, Ibu Amini, alamat Bejeng Pengkok, Kedawung, Sragen. Peringkat 2 Lintang Azra Pradipa dengan nilai 1324, putra dari Bapak Doni Haryanto, Ibu Eti Kurniati, alamat Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Peringkat ketiga Aisyah Ilham Adila Arlani dengan nilai 1307, putra dari Bapak Sugiarto, Ibu Anik Setianingsih, alamat Bejing Pengkok, Kedawung, Sragen. Selanjutnya kelas 11 IPS 5. Peringkat 1 Else Nurdalilia Armita dengan nilai 1331, putra dari Bapak Sulaiman, Ibu Mariati, dari Karangdowo, Klaten. Peringkat 2 Lana Laila Mumtazanisa dengan nilai 1318, putra dari Bapak Gunadi dan Ibu Astuti Sri Rahayu, alamat Klodran Indah, Colomadu, Karanganyar.
Peringkat 3, Robiah Zahro dengan nilai 1304, putra dari Bapak Ahmad Soeharto, Ibu Asih Istiqomah. Alamat Pilang, Masaran, Sragen. Baik, lanjut ke kelas 11 MIPA. 11 MIPA 1. Peringkat 1 Safik Abiyu Taki dengan nilai 1338, putra dari Bapak Taufik Hidayat, Ibu Ida Susanti. Alamat Baruan Tengaran, Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 Muhammad Ziaul Haq Faiz dengan nilai 1333, putra dari Bapak Sukidi, Ibu Syamtini. Alamat Suruh, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Peringkat 3 Ahmad Rehansa dengan jumlah nilai 1312, putra dari Bapak Sujono, Ibu Eni Kusmiati, dari Purwodari, Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kelas 11 MIPA 2. Peringkat 1 Haris Faza dengan nilai 1334, putra dari Bapak Joko Dwi Riyadi. Alamat Cepoko, Ngrambi, Ngawi. Peringkat kedua Aufa Diaul Haq dengan nilai 1315, putra dari Bapak Ferry Hendri. Alamat Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Bukit Tinggi. Peringkat ketiga Naufal Dwi Saputro dengan nilai 1313, putra dari Bapak Muhtadi Wibowo. Alamat Ngroto, Paleman, Gemolong, Sragen. Oke, saya lanjutkan kelas 11 MIPA 3. Peringkat 1 Abdul Aziz Matsuri, nilai 1305, putra dari Bapak Pardiman, Ibu Umi Barokah. Alamat Kumbul Rejo, Gentan, Bendosari, Sukoharjo. Peringkat kedua Dimas Wakyu Oka dengan nilai 1290, putra dari Bapak Dwi Wahyono, Ibu Diah Wijiastuti. Alamat Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, DIY. Peringkat ketiga Faiz Gozi Hidayatullah, putra dengan nilai 1289, putra dari Bapak Sukamto, Ibu Sarsini. Alamat Karanglo, Madegondo, Sukoharjo. Kemudian kelas 11 MIPA 4. Kelas 11 MIPA 4, peringkat 1 Nazwa Serin Umaro dengan nilai 1391, putra dari Bapak Budiman Aprianto, Ibu Ririn Endriati. Alamat Perum Gemolong Perme, Gemolong, Sragen. Peringkat 2 Diva Aldita Radiasti, putra dari Bapak Bambang Budi Siswanto, Ibu Susi Haryani ST. Alamat Pontianak, Kalimantan Barat. Peringkat ketiga Nadifa Kultum Azahro dengan nilai 1356, putra dari Bapak Puryanto, Ibu Warsiti. Alamat Dawung Godok, Polokarto, Sukoharjo. Kelas 11 MIPA 5.
Peringkat 1 Nurul Laili Ramadhani dengan nilai 1356. Putra dari Bapak Rofi'i, Ibu Wartinah dengan alamat Warasan, Baliharjo, Pacitan, Jawa Timur. Peringkat 2 Dina Rahma Putri dengan nilai 1345. Putra dari Bapak Habibi, Ibu Wartiem, alamat Tembakan, Manyaran, Wonogiri. Lanjut, peringkat ketiga Ainul Kholimah dengan nilai 1341. Putra dari Bapak Suwardi, Ibu Suminah, Sidoarjo, Kunduran, Tuban, Jawa Timur. Kemudian kelas 11 MIPA 5. Peringkat 1 Fatin Sifa Azahro dengan nilai 1361. Putra dari almarhum Ustadz Ahmad Sukino, Ibu Rahayu Tamisari, alamat Gatak Madigondo, Grogol, Sukoharjo. Peringkat 2 Reza Zanzabila dengan nilai 1351. Putra dari Bapak Yanto, Ibu Andi Rohmani Wijayanti dari Pilangsari, Ngerampal, Sragen. Peringkat ketiga Nadifah Eka Prastuti dengan nilai 1349. Putra dari Bapak Sutarto, Ibu Rini Dwi Hastuti, alamat Mundu, Selokaton, Gundangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Baik anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, saya lanjutkan untuk pembacaan peringkat paralel kelas 11 IPS tahun 2021-2022. Peringkat 5 Lintang Azra Pradipa kelas 11 IPS 4 dengan nilai 1324. Putra dari Bapak Doni Haryanto dan Ibu Eti Kusniati dari Mojolaban, Sukoharjo. Peringkat keempat Muhammad Yusuf, kelas 11 IPS 2 dengan nilai 1329. Putra dari Bapak Sarjiman, Ingas Rejo, Plesungan, Gundangrejo, Karanganyar. Peringkat ketiga Else Nurdalila Armita, kelas 11 IPS 5 dengan nilai 1331. Putra dari Bapak Sulaiman, Ibu Mariati, Jetis, Karangdowo, Klaten. Peringkat kedua Fadia Akila Safitri, kelas 11 IPS 3. Putra dari Bapak Dr. Andes Eko Cahyono, Ibu Agustin Retno Wahyuningsih. Alamat Tingkir, Kutawinangun, Salatiga. Peringkat 1 paralel kelas 11 IPS diraih oleh Maya Safitri, kelas 11 IPS 4 dengan nilai 1351. Putra dari almarhum Bapak Sukadi, Ibu Amini, alamat Bejing, Pengkok, Kedawung, Sragen. Kemudian saya lanjutkan untuk peringkat paralel kelas 11 MIPA. Peringkat 5 Nurul Laila Ramadhani, kelas 11 MIPA 5 dengan nilai 1356. Putra dari Bapak Rofi'i, Ibu Wartinah dari Baliharjo, Pacitan, Jawa Timur. Peringkat keempat Nadifa Kultum Azahro, kelas 11 MIPA 4 dengan nilai 1356. Putra dari Bapak Purwanto, Ibu Warsiti dari Godok, Polokarto, Sukoharjo. Peringkat 3 Fatin Sifa Azahro, kelas 11 MIPA 6 dengan nilai 1361. Putra dari almarhum Ustadz Ahmad Sukino dan Ibu Rahayu Tamisari. Alamat Gatak Madigondo, Grogol, Sukoharjo.
Peringkat 2 Diva Aldita Radisti dengan kelas 11 MIPA 4 dengan nilai 1377. Putra dari Bapak Bambang Budi Siswanto, Ibu Susi Haryani dari Pontianak, Kalimantan Barat. Peringkat 1 Najwa Sherin Umaro, kelas 11 MIPA 4 dengan nilai 1391. Putra dari Bapak Budiman Aprianto, Ibu Ririn Endriati, Perum Gembolong Perme, Gembolong Seragen. Oke. Baik, saya telah bacakan untuk kelas 11. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Untuk peringkat kelas 12 bahasa. Peringkat pertama, Putri Rahmawati dengan jumlah 1304, Ayah Rahmat Wijaya dan Ibu Siti Halimah dengan alamat Sukadana, Buai Bahwa, Waikanan, Lampung. Peringkat kedua, Sabila Aisyah Putri dengan perolehan nilai 1301, Ayah Bapak Slamet Margono dan Ibu Tri Sulistiawati, alamat Doyong, Miri, Sragen. Peringkat ketiga, Nafisa Kurotaini dengan perolehan nilai 1297, Ayah Hari Muktamin dan Ibu Heni Wijayanti, alamat Suatu Tanon, Sragen. Berikutnya untuk peringkat kelas 12 IPS 1. Peringkat pertama, Abdullah Sairon Gufron dengan jumlah 1306, Ayah Bapak Mardi, Ibu Dwi Handayaningsih dengan alamat Kacangan, Todanan, Bluro. Peringkat kedua, Muhammad Naufal Ramadan dengan perolehan nilai 1300, Ayah Bapak Suparno, Ibu Diah Ari Kusumaningrum dengan alamat Miri Bagor, Miri, Sragen. Dan untuk peringkat ketiga, Taufal Ardiansyah dengan perolehan poinnya 1280, Ayah Bapak Triyono dan Ibu Siti Asmunah dengan alamat Selo Gringging, Tulung, Klaten. Berikutnya untuk kelas 12 IPS 2. Peringkat pertama, Miftahul Huda Nur Rohim Mulatif dengan perolehan nilai 1301, Ayah Bapak Daryadi, Ibu Haryatmi dengan alamat Jati, Masaran, Sragen. Peringkat kedua, Hafiz Abiyudin, perolehan nilai 1279, Ayah Bapak Mulyono dan Ibu Eni Purwaningsih dengan alamat Tiaran, Bulu, Sukoharjo. Peringkat ketiga, Bagus Fadilah Zikri dengan perolehan nilai 1273, Ayah Bapak Ngadino, Ibu Eko Winarsih dengan alamat Kembang Kerep, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya untuk kelas 12 IPS 3. Peringkat 1, Muhammad Salihul Huda dengan jumlah nilai 1337, putra dari Bapak Sudarman dan Ibu Ngatemi dengan alamat Ngeseng, Gemolong, Sragen. Peringkat kedua, Fuad Muzaki dengan perolehan nilai 1302, putra dari Bapak Bardianta dan Ibu Sartini dengan alamat Anjongan Melancar, Anjongan, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan untuk peringkat ketiga, Ibnu Hisam dengan perolehan nilai 1260, putra dari Bapak Kasio dan Ibu Sarminingsih dengan alamat Dawung, Bandar Dawung, Tawangmangu, Karanganyar.
Berikutnya untuk kelas 12 IPS 4. Untuk peringkat pertama Nilam Cahya Solikah dengan perolehan nilai 1357, anak dari ayah Tukimin dan ibu Tri Ismiyati dengan alamat Cangaan Bendo Sukodono Sragen. Peringkat kedua Salma Salsabila dengan perolehan nilai 1348, anak dari Bapak Aris Suryono dan Ibu Sri Sayekti dengan alamat Balak Tegal Dawa Gemolong Sragen. Peringkat ketiga Rizky Nabila Putri dengan perolehan nilai 1336, anak dari Bapak Eko Agus Susanto dan Ibu Sri Haryani dan alamat Lingkungan Santan, Sumberjo, Mertoyudon, Magelang. Selanjutnya untuk kelas 12 IPS 5. Peringkat pertama Nariswari Putri Saharani dengan jumlah nilai 1344, anak dari Bapak Eko Puji Slamet dan Ibu Indra Mardi Ningsih Rahayu dengan alamat Kacangan Andong Boyolali. Peringkat kedua Mutiah Nirmala dengan total nilai 1322, anak dari Bapak Ugi Damami dan Ibu Nuryanti, alamat Jungkare, Karanganom, Klaten. Peringkat ketiga Atalia Wardatul Afa dengan jumlah nilai 1321, anak dari Bapak Rubianto dan Ibu Murti dengan alamat Pamatang Jaya, Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk kelas 12 MIPA 1. Peringkat 1 yaitu Fajar Yuliandra Hidayat Pratama dengan perolehan nilai 1363, anak dari Bapak Margono dan Ibu Rasih dengan alamat Jalan Ampera, Komplek Cendana Mulia, Blok B1, nomor 1, Sei Bangkok, Pontianak, Kalimantan Selatan. Peringkat kedua Bagas Adnan Rosyid dengan perolehan nilai 1330, anak dari Bapak Umar dan Ibu Sulastri dengan alamat Trisik Tawang Harjo, Grobogan, Jateng. Peringkat ketiga Afif Fahrusi Syakirin, perolehan nilai 1328, anak dari Bapak Purwanto dan Ibu Sri Astuti dengan alamat Merian, Kasuran, Margomulyo, Seyegan, Sleman. Selanjutnya untuk peringkat kelas 12 MIPA 2. Peringkat pertama Wilson Sri Muhammad dengan jumlah nilai 1284, anak dari Bapak Muhammad Toha dan Ibu Sri Nawang Wulan dengan alamat Semen, Sindurejo, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Peringkat kedua Muhammad Fahri Ramadan dengan jumlah nilai 1282, anak dari Bapak Joko Sudoto dan Ibu Widyastuti Kurniah dengan alamat Ketitang, Nogosari, Boyolali. Dan untuk peringkat ketiga Solahuddin Al-Ayubi dengan jumlah nilai 1281, anak dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Nina Widayanti dengan alamat Gumpang Baru, Gumpang, Kartosuro, Sukoharjo. Selanjutnya untuk peringkat kelas 12 MIPA 3. Untuk peringkat pertama Muhammad Farhan dengan jumlah nilai 1311, anak dari Bapak Triwidayat dan Ibu Nur Hayati dengan alamat Gerdu, Jalan Surya nomor 4, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Selanjutnya untuk peringkat kedua
Fatih Haidal Al-Farizi dengan jumlah nilai 1302. Ayah dari Bapak Irfai dan Ibu Erni Hidayat dengan alamat Dusun 4 Blok 2 Gisting Bawah Gisting Tanggamus Lampung. Untuk peringkat ketiga Zulkifli dengan jumlah nilai 1287, anak dari Bapak Sunarto dan Ibu Titik Sri Seteti, dan alamat Bangsren Makam Haji Kartosuro Sukoharjo. Selanjutnya untuk kelas 12 MIPA 4, peringkat pertama Faradita Cindy Larasati dengan jumlah nilai 1375, anak dari Bapak Sulardi dan Ibu Warsini dengan alamat Dawung, Bandar Dawung, Tawangmangu, Karanganyar. Peringkat 2 Lavendra Amalia dengan jumlah nilai 1342, anak dari Bapak Putra Jaya dan Ibu Witi Rahayu dengan alamat Maguan Giriwoyo Wonogiri. Peringkat ketiga Firda Kusuma Nurwida Kurniawati dengan jumlah nilai 1340, putra dari Bapak Kembar Joko dan Ibu Nur Hasanah dengan alamat Blimbing Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Selanjutnya untuk kelas 12 MIPA 5, peringkat pertama Rania Azalia Kartika Putri dengan jumlah nilai 1344, putra dari Bapak Rokib dan Ibu Lucy Nurani dengan alamat Jalan Pembangunan Trepan Babat Lamongan. Peringkat kedua Sofiah Azharo dengan jumlah nilai 1339, anak dari Bapak Kliwon dan Ibu Dian Manik Puspita Resmi dengan alamat Jalan Tubun nomor 99 Jayapura, Papua. Peringkat 3 Zakia Hardianti dengan jumlah nilai 1317, anak dari Bapak Muhsin dan Ibu Sri Asih Anggorowati dan alamat Perumahan Kopra nomor 29 Pekon Talangrejo, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Berikutnya untuk peringkat kelas 12 MIPA 6, peringkat pertama Zulfa Nur Fadilah dengan jumlah nilai 1363, putra dari Bapak Sutrisno dan Ibu Endang Purwanti dengan alamat Kampung Sewu, Sewu Jebres, Surakarta. Peringkat kedua Ria Fitri Solikah dengan jumlah nilai 1358, putra dari Bapak Rohmadi dan Ibu Sumariah dengan alamat Tuban Kulon, Tuban Gondangrejo, Karanganyar. Peringkat ketiga Jihan Ablah Hanifah dengan jumlah nilai 1355, putra dari Bapak Marno dan Ibu Siti Aisyah dengan alamat Jalan Sukabakti 2, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Selanjutnya kami bacakan untuk peringkat paralel kelas 12 IPS. Untuk peringkat 5 Rizky Nabila Putri kelas 12 IPS 4 dengan jumlah nilai 1336, putra dari Bapak Eko Agus Sutanto dan Ibu Sri Haryani dengan alamat Lingkungan Santan, Sumberjo, Mertoyudan, Magelang. Peringkat 4 Muhammad Salihul Huda kelas 12 IPS 3 dengan jumlah nilai 1337, putra dari Bapak Sudarman dan Ibu Ngatemi dengan alamat Ngeseng, Gemolong, Sragen. Peringkat ketiga
Nareswari Putri Saharani kelas 12 IPS 5 dengan jumlah nilai 1344, putra dari Bapak Eko Puji Slamet dan Ibu Indra Mardiningsih dengan alamat Kacangan Andong Boyolali. Peringkat 2 Salma Salsabila kelas 12 IPS 4 dengan jumlah nilai 1348, putra dari Bapak Aris Suryono dan Ibu Sri Sayekti dan alamat Balak Tegal Dawa Gemolong Sragen. Peringkat pertama paralel kelas 12 IPS jatuh kepada Nilam Cahya Solikah kelas 12 IPS 4 dengan jumlah nilai 1357, putri dari Bapak Tukimin dan Ibu Tri Ismiati dengan alamat Cangaan Bendo Sukodono Sragen. Selanjutnya untuk peringkat paralel kelas 12 MIPA, peringkat 5 Rania Azalia Kartika Putri kelas 12 MIPA 5 dengan jumlah nilai 1344, putra dari Bapak Rokib dan Ibu Lucy Nurani dengan alamat Jalan Pembangunan Trepan Babat Lamongan. Peringkat 4 Jilan Ablah Hanifah kelas 12 MIPA 6 dengan jumlah nilai 1355, putri dari Bapak Marno dan Ibu Siti Aisyah dengan alamat Jalan Sukabakti 2, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Peringkat 3 Ria Fitri Solikah kelas 12 MIPA 6 dengan jumlah nilai 1358, putri dari Bapak Rohmati dan Ibu Sumariah dengan alamat Tuban Kulon, Tuban Gondangrejo, Karanganyar. Peringkat 2B Zulfa Nur Fadilah kelas 12 MIPA 6 dengan jumlah nilai 1363, putri dari Bapak Sutrisno dan Ibu Endang Purwanti dengan alamat Kampung Sewu Jebres Surakarta. Peringkat kedua Fajar Yuliandra Hidayat Pratama kelas 12 MIPA 1 dengan jumlah nilai 1363, putra dari Bapak Margono dan Ibu Rasih dengan alamat Jalan Ampera Kompleks Cendana Mulia, Sei Bangkong, Pontianak, Kalimantan Selatan. Dan untuk peringkat paralel kelas 12 MIPA jatuh kepada Faradita Cindy Larasati kelas 12 MIPA 4 dengan jumlah nilai 1375, putri dari Bapak Sulardi dan Ibu Warsini dengan alamat Dawung, Bandar Dawung, Tawangmangu, Karanganyar. Itu tadi untuk pembacaan peringkat paralel untuk kelas 12. Untuk selanjutnya peringkat capaian tahfidz. Untuk yang pertama kelas 10 peringkat 4 jatuh kepada Sekar Arum Parawanti kelas 10 MIPA 3 dengan capaian 10 juz. Kemudian untuk peringkat 3 Hanifah Abel Seftiana kelas 10 MIPA 3 dengan perolehan 10 juz. Peringkat 2 Ahmadiyah Sifa Az-Zahra kelas 10 MIPA 3 dengan capaian 10 juz. Dan untuk yang peringkat pertama Fatimah Nurul Azkia kelas 10 MIPA 3 dengan capaian 13 juz. Selanjutnya untuk kelas 11 peringkat 3 Agnia kelas 11 MIPA
dengan capaian 10 juz. Peringkat 2 Anissa Nur Utami kelas 11 MIPA 4 dengan capaian 20 juz. Dan untuk peringkat pertama Laili Koiriyah Isnaini kelas 11 MIPA 4 dengan capaian 23 juz. Berikutnya untuk kelas 12 peringkat 3 Alifio Citra Inayah kelas 12 MIPA 4 dengan capaian 10 juz. Peringkat kedua Kurota Ayun kelas 12 MIPA 4 dengan capaian 11 juz. Dan untuk peringkat 1 Dewi Masitoh kelas 12 MIPA 4 dengan capaian 10 juz. Berikut tadi untuk pembacaan peringkat dari kelas 1 sampai kelas 3 dan tambah untuk peringkat capaian tahfidz. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sudah dibacakan oleh beliau Bapak Wahono SSI dan juga Bapak Abdurrahman SPSI yang sudah membacakan juara dan juga paralel serta peringkat capaian tahfidz yang terakhir dari Bapak Abdurrahman SPSI tadi. Yang kami tambahkan adalah bahwa catatan dalam penentuan peringkat berdasarkan keaktifan dan kualitas hafalan. Jadi pencapaian tahfidz pada anak-anak yang sudah dibacakan tadi pada penentuan peringkat berdasarkan keaktifan dan kualitas hafalan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, anak-anak semua yang saya sayangi, yang saya banggakan, ya, mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini ya memberikan kita termotivasi lagi ya untuk senantiasa bisa meningkatkan prestasi. Yang sudah mendapatkan juara bisa mempertahankan ya, bisa setidaknya mempertahankan dan syukur-syukur bisa meningkatkan. Dan adapun yang belum mendapatkan juara, tentunya kami berharap ya Bapak Ibu semua dari SMA MTA Surakarta ya berharap mudah-mudahan anak-anakku semuanya ya untuk meningkatkan belajarnya ya. Dan mudah-mudahan di semester yang akan datang mendapatkan nilai dan hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan acara pada kesempatan kali ini banyak kekurangannya, banyak kekhilaafannya, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.